Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diperintahkan oleh Allah untuk mempublish ajaran Allah, namanya dinul Islam, Rasulullah itu sudah disiapkan dulu segala macamnya, baik dari sisi mental, ilmu, semuanya disiapkan. Dan salah satu bukti bahwa Rasulullah disiapkan oleh Allah, maka satu, waktu masih di dalam kandungan sudah ditinggal oleh bapaknya. Begitu lahir pisah dengan ibunya. Itu persiapan mental. Ya kan? Kenapa? Karena nanti rintangannya jauh lebih berat dibandingkan itu. Rintangannya bukan lagi pihak internal, eksternal pun itu banyak. Di samping itu disiapkan secara internal keilmuan. Makanya lihat, begitu Rasulullah merenung melihat tentang kondisi keadaan masyarakat Mekah saat itu yang jahiliyah, karena itu kan ada masa kekosongan. Diturunkannya wahyu dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu jaraknya cukup jauh, Pak. Ada masa kekosongan kenabian namanya. Bahasa keilmuan namanya paganism. Ya, dalam bahasa keilmuan itu masa kekosongan. Maka masa kekosongan itu ibadahnya pun agak bebas itu. Iya, nggak beraturan. Maka kemudian, diatur lagi setelah Rasulullah diangkat secara khusus menjadi nabi dan rasul. Maka itu kan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasulullah SAW setelah betul-betul matang. Di usia 40 itu dianggap matang. Maka ada para pakar menyebutkan kalau di usia 40 orang belum matang, udah madesu. Tahu madesu? Masa depan suram. Ini kan orang-orang dulu itu ada yang bilang begitu, tapi memang itu sangat beralasan. Kalau 40 tahun dia belum punya pendirian, belum punya rumah, nah itu kan sampai ke sana tuh. Kalau di usia 40 belum punya rumah, belum punya pendirian, belum punya prinsip, itu madesu tuh. Ya. Dan saya memang betul-betul termotivasi itu. Sebelum usia 40 saya harus punya ini. Karena kalau sudah lewat itu, Pak, itu semangatnya agak turun tuh. Nanti siklusnya begitu manusia ini. Maka kalau sudah sepuh, udah ngaji kagak, udah sepuh tuh. Ya, udah lewat 40, nggak ke masjid jarang. Ya kan. Udah usia mancing mulu. Udah nggak akan maju itu. Ya kan, nggak maju. Ngaling nyebur. Iya. Jadi kalau sebelum usia 40 itu masih semangat, memang itu, Pak. Ada yang dikejar, Pak. Ya, ada yang dikejar. Ini udah 40 belum nikah, madesu sudah. Ini kan, udah. Ada yang usia 40 belum nikah? Mana? Ya Allah, padahal perempuan udah banyak banget. Mau dicari kayak apa lagi? Ya kan? Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukannya Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 78. Surat An-Nahl, memang ini slide-nya belum saya masukin. Surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ini kaitan dengan supaya kita ini mengerti. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah ini menciptakan kita melalui perantaraan perut ibu kita, lahirlah ke dunia, dan ketika lahir ke dunia kita ini nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa kita ini. Ini Allah yang bilang. Supaya tahu apa-apa, wa ja'ala lakumus sam'a, dikasih pendengaran, wal absor, penglihatan, wal afidah, hati nurani. Maka nyambung nggak dengan kalimat ini? Dikasih pendengaran malah budak.
Dikasih mata malah buta. Kenapa? Ya karena nggak dipakai, Pak. Sehingga karena nggak dipakai nggak dapat ilmu. Kalau nggak dapat ilmu, Pak, manusia, tadi pertanyaannya apa yang menjadi tolak ukur bahwa manusia bisa dijadikan bahwa dia adalah manusia? Maka jawabnya ketika manusia punya kecenderungan terhadap ilmu. Binatang suka makan nggak? Suka. Manusia? Suka. Berarti sama kan? Binatang sama manusia sama, suka-suka, sama-sama suka makan. Binatang suka kawin nggak? Manusia? Sama. Berarti kan? Binatang suka berkuasa nggak? Suka. Manusia? Suka. Bahkan kita kenal raja hutan, tahu nggak siapa? Singa, Pak. Raja hutan bukan macan. Singa. Ya kan? Raja hutan adalah singa. Raja singa siapa? Adanya di mana? Manusia, Pak. Ya singa aja nggak mau jadi raja singa, Pak. Nah iya, adanya di manusia, Pak. Coba berpikir. Ketika berpikir, makanya alladzi la ya'qilun, diminta kita ini berpikir. Yang dipikirkan apa? Ibadah. Ya, yang dipikirkan ibadah. Ini pengajian aja, Pak, nggak banyak yang hadir, Pak, dibandingkan yang tidur. Bener nggak? Iya, Pak. Ini diumumin nggak pengajiannya? Diumumin, Pak. Saya yakin Pak orang udah tahu tuh. Walaupun saya ini sempat nanya juga, ini pengajian mulai apa kagak nih? Namanya manusia, tempatnya lupa kan? Saya ini hampir lupa. Serius tuh hampir lupa. Karena dengan banyak kegiatan, ada yang ini apa minta kegiatan kan? Untung Allah ingatkan gitu ke otak dan pikiran itu. Saya WA, nah kagak dijawab-jawab nih Pak. Ini Pak Sam ini kan. Saya WA Pak Abdullah, alhamdulillah Pak Abdullah. Oh iya mulai katanya, alhamdulillah. Saya bilang untung saja saya nggak nerima acara lain sih bilang. Ya Allah, memang itulah pentingnya manusia kan tadi di awal. Kulubani Adam khoto, manusia ini tempatnya salah, ya mahalul khoto wanisyan, tempatnya salah dan lupa. Walaupun jadwal rutin itu bisa lupa, maka itu penting juga ada yang ngingetin. Guru-guru ngajar di sini tetap diingetin, minimal di WA lah. Ustaz, mohon maaf. Memang bukan ingin dihormati, bukan, tapi kadang lupa. Ya kan? Begitu lupa, udah jamaah kumpul, kagak datang ceramahnya. Kalau ngingetinnya pas hari atau jamnya, nggak taunya ada di Bogor. Ya kan? Coba kan ada kan yang disuruh ceramah, begitu suruh ceramah tahu ada di Bogor. Namanya lupa. Kita nggak boleh juga bersuzon, ya kan? Nah itu makanya Allah kasih tuntunan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan tuh dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Itu ayatnya tuh. Kenapa? Karena kita nih nggak bisa nih terus-terusan. Ini walaupun ngajar, ya, yang dianggap ulama besar, dianggap orang alim, bisa salah nggak? Bisa. Sebetulnya orang alimnya pun harus membuka diri nerima kritik, ya. Kemudian orang yang biasanya pun membuka diri untuk berani mengkritik, gitu. Itu penting, Pak. Karena ketika ada orang yang merasa alim, merasa guru, merasa pintar, dia kalau dikritik mau nggak? Rata-rata nggak mau. Saya ini ngajar udah bangkotan, lu anak kemarin sore ngingetin gua. Nggak begitu, Pak, dalam konsep Islam. Harus siap diingatkan, ya kan? Harus diingatkan.
Saya terima kasih juga waktu kapan tuh kan jadwal di sini saya kan nggak datang tuh. Tiba-tiba ngisi online tuh Pondok Indah kan? Diingetin, alhamdulillah Pak. Memang saya niatnya istirahat, pulang umroh, tapi tetap aja Pak salah jadwalnya jadwal di sini. Betul gak? Karena maksa saya bilang, aduh Pak, saya bilang nih saya ini lelah. Udah Pak kan online di rumah. Nah online juga melototin laptop. Ya kan? Rupanya Pak Sam nggak lengah, lihat juga ikut online. Ustaz, kan jadwalnya di Anur, kok Ustaz ngajar juga Pondok Indah? Coba, itu kan ngingetin namanya kan? Oh iya harus ada yang ngingetin Pak. Iya kan? Mau orang mau tinggi kayak pun ilmunya Pak, kecuali kalau itu gurunya malaikat Pak, nah itu beda. Iya kan? Kalau malaikat Pak nggak ada tuh yang namanya kesalahan. Kenapa? Karena settingannya udah begitu dari Allah. Kalau manusia ini Pak, tetap aja celah salah itu ada. Makanya nih Allah ini betul-betul kasih ultimatum. Al-Quran surat An-Nazm ayat 32. Apa yang disampaikan oleh Allah ultimatumnya? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah menganggap dirimu paling bersih, paling suci, paling benar, paling pintar, pokoknya paling nggak boleh itu. Itu larangan dari Allah. Kenapa? Wa a'lamu bimanittaqo. Huanya di situ adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Oh, Pak. Kan kita nih enak kalau guru mau dikritik sama murid, ya kan? Cuma cara ngeritiknya itu jangan di depan orang banyak. Nah, itu bikin menjatuhkan namanya. Itu ada dendam berarti itu muridnya sama gurunya, Pak. Ya kan? Kalau guru salah, Pak, jangan diomongin, samperin. Ya kan? Nah, berdua ngomongnya, Ustaz, mohon maaf. Saya ini terima kasih kalau ada yang ngeritik. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini menjadi baik, maka Allah turunkan ilmu. Ilmu ini sumbernya dari mana? Dari Allah, namanya Al-Alim. Maka orang yang berilmu jangan sombong, itu titipan Allah. Maka orang yang sombong karena ilmunya biasanya akan berkata begini, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Itu orang yang sombong tuh punya ilmu. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Harusnya Pak, diturunkannya ilmu fungsinya untuk apa? Mempermudah Pak. Adanya ilmu itu jadi mudah. Yang tadinya susah jadi mudah. Dulu Pak, ngaji itu harus kumpul. Sekarang di kemajuan teknologi Pak, ngaji bisa sambil masak. Itu ilmu namanya. Ini namanya hasil ilmu. Ya, sebutannya handphone. Nih, hand itu tangan, phone itu alat komunikasi. Alat komunikasinya dipegang sama tangan, walaupun seringkali digeletakin. Ya. Kita ini alat, ini namanya alat. Bisa nggak untuk jadi maksiat? Bisa nggak untuk jadi ibadah? Bisa Pak. Makanya, saya ini belakangan ini tadinya saya anti dengan medsos. Maka belakangan ini saya dikasih masukan sama teman-teman, Pak, ini eranya saat ini pengajian itu jarang sekali yang ramai Pak, kecuali penceramahnya sudah sangat terkenal. Dia bukan mau ngaji Pak, pengen lihat penceramahnya, karena kalau isinya mah sama aja. Betul gak?